Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Nora Krisna Febriza, NIM C07160002. Saya akan mempresentasikan hasil konsep perancangan dari buku ilustrasi yang berjudul Riri dan Monster Berkacamata. Yang pertama adalah metode perancangan. Metode perancangan ini penulis dapatkan dari riset lapangan, wawancara, studi kepustakaan, dan juga kuesioner yang telah diisi oleh 79 responden. Lalu selanjutnya, konsep kreatif. Konsep kreatif ini terdiri dari target audience, USP, dan positioning. Yang pertama adalah target audience. Target audience dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan juga segmentasi psikografis. Segmentasi demografis untuk usia 10 hingga 12 tahun, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelas sosial adalah menengah ke atas. Segmentasi geografis adalah penduduk provinsi Yogyakarta dan juga kota Surakarta. Segmentasi psikografis adalah anak-anak yang memiliki kegemaran melihat handphone atau gadget dan atau memiliki gadget pribadi. Yang ketiga adalah unique selling proposition. USP dari buku ini adalah ilustrasi yang menarik, warna yang menarik, bacaan yang ringan tetapi tetap imajinatif sesuai dengan usia dan karakteristik anak 10 hingga 12 tahun. Selain itu, buku ini memiliki permainan yang dapat dimainkan sehingga tidak bosan saat membaca buku. Selain itu, banyak bonus-bonus di permainan yang dimainkan oleh pembaca di dalam buku ini. Diharapkan penyampaian materi dapat tersampaikan dengan lebih baik dan juga dapat diserap oleh pembaca dengan lebih baik. Selanjutnya adalah positioning. Positioning yang penulis pakai di buku ini adalah buku ini sesuai dengan target audience, yakni anak berusia 10 hingga 12 tahun. Isi kontennya menarik bagi mereka sehingga anak-anak usia ini merasa nyaman dengan materi di dalam buku ini, sehingga buku ini pas untuk media edukasi bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata mereka. Selain itu, buku ini dapat menjadi pegangan orang tua dalam mereka mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan mata agar terhindar dari penyakit miopi yang disebabkan oleh gaya hidup. Selanjutnya adalah tujuan kreatif. Tujuan kreatif di dalam buku ini adalah berfokus pada kesehatan mata, yaitu miopi, yang akhir-akhir ini banyak dialami anak-anak di Indonesia. Dari jurnal-jurnal yang penulis baca, ada keterikatan dari gaya hidup dengan penyakit mata miopi. Buku ini juga menjelaskan bagaimana miopi dapat terjadi dan hubungannya dengan gadget yang mereka mainkan, yang anak-anak mainkan dan sering gunakan di kesehariannya. Tidak hanya miopi saja, namun juga gadget dapat menyebabkan penyakit-penyakit mata lainnya yang dapat menyertai, seperti sindrom mata lelah. Juga diharapkan dapat menyeimbangkan antara era digital dengan kesehatan mata, sehingga dengan adanya keseimbangan ini, era digital tidak akan mengancam kesehatan mata anak-anak. Strategi kreatif dalam buku ini menggunakan ilustrasi dan warna yang menarik. Warna ceria yang merepresentasikan kepribadian anak 10 hingga 12 tahun yang berkepribadian ceria sehingga mereka nyaman dalam membaca buku ini. Selain warna yang ceria, warna ini menggunakan warna-warna yang
yang memiliki tone hangat sehingga lebih nyaman dibaca oleh mata. Lalu standar visual. Standar visual di sini ada dua, yaitu standar visual verbal dan standar visual nonverbal. Untuk standar visual verbal, yaitu pertama adalah isi buku. Isi buku ini tidak hanya cerita saja, namun juga banyak permainan-permainan di dalamnya, agar pembaca tidak merasa bosan. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Riri, yang memiliki kebiasaan buruk dalam menjaga matanya. Dia sangat suka bermain gadget, handphone yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya selalu memberitahu bagaimana cara yang bijak dalam memainkan handphone ini, Riri tetap tidak mendengarkan karena dia terlanjur tertarik sekali dengan si yang di dalam gadget ini. Sehingga pada suatu malam dia bermain gadget sampai larut malam dan mencari tahu tentang penyakit mata yang bernama miopi. Setelah itu dia merasa ketakutan, lalu tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan monster berkacamata, dan monster ini yang mengajarkan dia bagaimana seharusnya dia dalam memainkan gadgetnya dan menjaga matanya agar tidak memakai kacamata. Setelah itu dia terbangun pada keesokan harinya dan bersyukur bahwa itu semua hanyalah mimpi. Jadi dia menghampiri orang tuanya dan meminta maaf serta berjanji menjadi anak yang lebih baik lagi dalam memainkan gadgetnya dan mau mengonsumsi makanan-makanan sehat untuk menunjang kesehatan mata. Selanjutnya adalah strategi visual nonverbal. Strategi visual nonverbal dalam buku ini yang pertama adalah ilustrasi. Ilustrasi yang penulis pakai yaitu untuk backgroundnya terinspirasi dari karya seorang ilustrator dari Italia bernama Emanuela Di Donna, dan untuk karakternya penulis terinspirasi dari ilustrator yang berasal dari Singapura bernama Stefani Priscilla. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi yang penulis pakai menggunakan typeface bernama School Bell sebagai headline atau juga sebagai isi di dalam buku. Yang kedua adalah Redokawan sebagai body copy atau juga dipakai sebagai media pendukung. Warna yang dipakai ini adalah warna-warna yang tone-nya tidak terlalu terang, namun tetap menunjukkan sisi ceria. Di dalam warna ini memiliki warm tone atau kesan-kesan hangat. Warna ini juga tergolong dalam warna-warna earth tone yang sedang booming di kalangan anak-anak muda dan juga dalam perkembangan desain grafis. Selanjutnya adalah layout. Layout yang penulis gunakan adalah layout yang rapi dan juga memperhatikan tentang white space. Di dalam buku ini gambar dibagi menjadi dua bagian sehingga lebih menarik saat dibaca, dan dalam cerita buku ini satu halamannya tidak lebih dari 6-4 kalimat pendek. Selanjutnya adalah media pendukung. Media pendukung di dalam buku ini yang pertama adalah logo. Logonya teks Riri dan monster berkacamata dengan warna biru dan kuning. Warna ini warna yang sama yang dipakai dalam standar visual. Ilustrasi di dalam buku ini terdapat karakter Riri sebagai karakter utama, memiliki rambut merah, lalu ada kedua orang tuanya, dan pada lembar epilog ada teman Riri yang juga memiliki kegemaran bermain gadget. Lalu karakter yang paling penting adalah karakter monster. Lalu pemilihan media dan media placement. Yang pertama adalah buku sebagai media utama. Buku sebagai media utama ini memiliki spesifikasi ukurannya 14,8 cm x 21 cm atau juga bisa disebut ukuran A5.
Jumlah halamannya 56 halaman. Halamannya berwarna. Media pendukung publikasi untuk buku ilustrasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah poster. Poster promosi ini berukuran A3, bisa ditempatkan saat launching buku ataupun di dalam papan-papan pengumuman di toko buku. Lalu X-banner ditempatkan di saat launching buku. Selanjutnya adalah tote bag. Tote bag ini diberikan gratis sebagai merchandise untuk 20 pembeli pertama. Yang selanjutnya adalah gantungan HP dengan bahan akrilik dan ukurannya 3 x 3 cm. Lalu stiker ini dijual terpisah. Untuk kalkulasi biaya cetak dengan rincian biaya produksi untuk penulis dan ilustrator sebesar 100.000 untuk satu halaman. Lalu biaya cetaknya, sampulnya adalah 6.000 untuk finishing. Lalu cetak per lembar 5.000. Laminasi glossy sebesar 3.000. Jadi totalnya adalah 14.000 dikali 250 lembar. Dan digabungkan dengan harga pokok produksi. Dan ini totalnya untuk harga satu buku adalah 191.500. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.